Dalam satu hadis baginda Rasul menyatakan, min qari'in Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, fasih menuturkan Al-Qur'an, wal Qur'anu yal'anuh, tapi justru Qur'an itu yang melaknat orang tersebut. Karena apa? Al-Qur'an melarang untuk riba, dia makan riba. Al-Quran melarang untuk kumpul dengan yang bukan mahramnya, dia laksanakan, malah berbuat perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Tapi baca Quran, tapi Al-Quran melaknat. Maka ini yang dimaksud dalam firman Allah, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak akan menambahi kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali hanya kerugian, kecuali hanya penghinaan, na'udzubillahi min dzalik. Para ulama menyatakan Al-Quran ini anfa'ul aghdhiyati, merupakan paling manfaatnya makanan untuk jiwa kita. Ghidaul iman, makanan untuk memperkuat iman kita. Wa anfa'ul adwiyati dawaul Quran, dan paling manfaatnya obat yaitu pembacaan Al-Quran, obat yang diambilkan dari membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan, apabila ada seseorang yang rutin membaca Al-Quran setelah sholat subuh, sebelum waktu sampai sebelum waktu duha, kemudian antara maghrib dan isya dia membaca Al-Quran, rutin dia membaca seperti itu, maka dikatakan orang tersebut tidak akan terkena penyakit pikun sama sekali. Meskipun lanjut usia, Allah akan menetapkan ingatannya. Kenapa? Karena Al-Quran yang dia rutini. Dan Al-Quran ini dikatakan bahwasannya wa kullu minhuma fihi ghida'un wa dawa, dan semua yang terkandung dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama al-ghida, makanan, wa dawa, dan obat. Boleh kita berangkat untuk ke dokter mengobati penyakit yang dohir dengan minum pil dan lain sebagainya, tapi jangan lupakan untuk mencari obat, yaitu berupa bacaan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwasannya ta'ahadu Al-Quran, maka kamu sekalian bersumpah setialah kepada Al-Quran. Betul-betul engkau bersumpah yang baik untuk Al-Quran. Apa katanya Nabi? Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, demi Allah, lahwa asyaddu tafadhiyam minal ibili fi uguliha. Al-Quran itu akan lebih menyampaikan kita kepada Allah, melebihi cepatnya satu onta, yang onta tadi itu berontak, yang apabila lepas dari ikatannya dia akan lari dengan cepatnya. Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita tawasulkan untuk menyampaikan dari hajat kita, maka hal tersebut akan lebih menyampaikan kepada Allah dengan Al-Quran daripada onta yang lari dari pemiliknya. Kita kadang-kadang bingung hadirin, kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa munajah kita belum dikabulkan oleh Allah? Tanya, jadikan media Al-Quran, tanya diri kita, apakah kita membaca Al-Quran kemudian kita tawasulkan untuk menyampaikan hajat kita? Nabi sudah berjanji Al-Quran akan lebih mempercepat kita untuk mendapatkan apa-apa yang kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.